Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Selamat malam. Malam ini saya akan berbincang ditemani oleh Ibu Ratnasari Dwi Ade Chandra selaku dosen di salah satu universitas swasta di Kabupaten Jember. Baik Ibu, untuk tujuan dari podcast kali ini yaitu membahas tentang edukasi dan dukungan psikologis kepada para ibu baru atau new moms tentang pentingnya membangun hubungan emosional yang aman dengan anak di masa-masa awal kehidupan atau pada usia rentan 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, terkait ini juga kita akan membahas bagaimana sih hal tersebut bisa mempengaruhi perkembangan sosial dan juga emosional anak ke masa depannya. Kemudian podcast ini juga untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kelekatan atau attachment dan peran ibu dalam perkembangan psikologi anak usia dini gitu. Dan ibu sendiri di sini saya undang sebagai praktisi dosen PAUD yang akan menjelaskan pendapat ibu terkait sudut pandang ibu sebagai dosen PAUD kepada new moms kita tuh harus bagaimana sih gitu. Dan untuk attachment sendiri ini kan merupakan teori kelekatan dari John Bowlby yang menyatakan bahwa hubungan emosional yang kuat dan aman antara anak dan pengasuh utamanya yang pada umumnya kan selalu ibu ya, sangat penting bagi perkembangan psikologis anak. Kelekatan yang aman akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, stabil, dan juga secara emosional gitu. Dan saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu Ratnasari sendiri. Yang pertama, dari pengalaman Ibu selaku sebagai dosen PAUD dan juga khususnya sebagai ibu ya Bu ya, sebagai ibu, bagaimana pentingnya hubungan emosional yang kuat antara ibu dan anak usia dini, khususnya untuk new mom yang baru melahirkan. Jadi kepada anak yang rentan usianya 0 sampai 6 bulan gitu. Boleh dijelaskan, Bu? Iya, terima kasih ya. Pertanyaannya luar biasa. Tapi kenapa ya saya sayangkan sekali pertanyaannya ini hanya untuk ibu aja, padahal seharusnya itu juga ada peran seorang ayah ya dalam tumbuh kembang anak. Oke, saya jawab satu dulu ya tentang ibu dulu. Pada dasarnya, ibu itu adalah sumber utama kasih sayang, kehangatan, dan rasa aman emosional pada anak. Kita bisa lihat di beberapa kasus di sekitar kita, ketika seorang anak itu bersama seseorang yang bukan ayah atau ibunya, terutama ibunya, bukan ibunya, misalkan dititipkan ke pengasuh pengganti atau kepada guru di sekolah gitu. Anak kita akan lebih mandiri dan tidak akan rewel. Tapi ketika anak itu bersama dengan ibu, dia akan jauh lebih rewel dan eh, apa ya? Apa selain rewel itu? Intinya dia ingin menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu yang eh, berbeda gitu loh. Ketika dia bersama orang lain dan ketika dia bersama ibunya. Nah, untuk itu jelas ya bahwa melalui interaksi sehari-hari seperti pelukan, belayan, respon yang lembut, ibu itu membantu anak belajar mengatur emosi, memahami empati, dan membangun rasa percaya diri. Nah, dari dari ibu, anak itu akan belajar tentang bagaimana merasakan dan mengekspresikan cinta. Nah, berkaitan dengan peran ayah, ayah itu berperan sebagai sosok yang meneguhkan, memberikan rasa aman secara sosial, dan memperluas dunia anak. Karena apa? Karena ayah itu lebih ini ya, lebih percaya kepada anak daripada ibu yang sering ketakutan gitu ya, sering takut nanti jatuh, nanti ini overthinking gitu ya. Kalau ibu, kalau ayah enggak, ayah itu lebih lebih percaya aja kepada anaknya, nggak apa-apa, jatuh nggak apa-apa, berdiri lagi nak, kayak gitu misalkan. Nah, sehingga peran ayah itu sebagai sosok yang meneguhkan, memberikan rasa aman secara sosial dan memperluas dunia anak. Nah, ayah
akan membantu anak menghadapi tantangan, mengenalkan keberanian, mengajarkan batasan dengan cara yang positif, dan dari ayah, anak itu akan belajar bagaimana menghadapi dunia luar dengan rasa percaya dan tanggung jawab. Jadi, pas apa namanya, peran ayah dan ibu itu nggak bisa dipisahkan ya, harus hadir bersama, saling mendukung, berkomunikasi dengan hangat, dan berbagi peran dalam pengasuhan gitu. Karena anak akan tumbuh dalam lingkungan emosional yang stabil kalau ayah ibunya itu hadir bersama gitu loh. Nah, bisa disimpulkan ya bahwa ibu membentuk pondasi kelekatan dan kasih sayang, sedangkan ayah memperkuat kepercayaan dan kemandirian. Nah, keduanya itu menjadi satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan, gitu Mbak. Baik, Bu. Berarti intinya di sini nggak cuman hanya harus mengandalkan peran ibu terkait kelekatan, tapi ayah juga sangat amat berperan penting ya, Bu ya. Mm-mm. Oke, terkait dengan kelekatan sendiri, Ibu selaku dosen itu menyampaikan kepada mahasiswa atau mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana sih teori itu dapat membantu proses berkembang anak gitu. Jadi teori kelekatan itu bagaimana membantu apa proses berkembang anak seperti itu. Hmm. Iya. Eh, jadi kalau kita berbicara tentang kelekatan, kelek, kemelekatan ya, kemelekatan ya, iya Mbak, kemelekatan ya, Kelekatan Bu, attachment sesuai dengan teori John Bowlby. John Bowlby. Iya, John Bowlby. Ya, menarik ya pertanyaan ini. Sebagai dosen di bidang pendidikan anak usia dini, saya selalu menekankan kepada mahasiswa bahwa teori kelekatan atau attachment teori ini bukan hanya konsep psikologi yang abstrak ya, tetapi itu merupakan pedoman nyata dalam memahami perilaku dan kebutuhan emosional anak di manapun, baik itu di rumah, berinteraksi dengan temannya, di lingkungan sekitarnya atau di sekolah. Nah, melalui teori yang disampaikan oleh yang ditemukan ya oleh John Bowlby ini, mahasiswa diajak memahami bahwa setiap anak datang ke lingkungan belajar dengan latar belakang emosional yang beda-beda. Nah, anak yang memiliki kelekatan yang aman di rumahnya itu akan cenderung mudah berinteraksi, lebih percaya diri, dan siap untuk belajar. Tapi sebaliknya ya, anak yang kelekatan emosionalnya kurang stabil itu nampak lebih sensitif, mudah cemas, atau sulit berpisah dari orang tuanya. Gitu. Nah, dengan mahasiswa memahami konsep ini, maka mahasiswa Prodi PG PAUD itu sebagai calon pendidik PAUD dapat membangun pendekatan pengasuhan dan pembelajaran yang lebih empatik ya. Mereka akan lebih peka terhadap tanda-tanda emosional anak seperti saat anak takut, butuh pelukan, atau hanya ingin diperhatikan. Nah, sikap responsif dan penuh kasih sayang dibangun di rumah gitu. Jadi teori kelekatan ini bukan hanya penting bagi orang tua, tapi juga penting ya bagi calon pendidik agar mereka bisa menghadirkan suasana kelas yang ramah, aman, dan iklim sekolah yang ramah anak gitu. Oke, baik sekali. Baik, Bu. Itu kan tadi terkait dengan bagaimana cara Ibu mengajarkan kepada mahasiswa. Kemudian untuk berikutnya itu bagaimana Ibu selaku dosen memberikan saran kepada orang tua ataupun guru itu bagaimana mengajarkan kelekatan yang sehat agar anak merasa aman dan juga nyaman eh, kepada orang tua gitu. Bagaimana caranya memberikan Ya, rasa heeh. kelekatan yang sehat? Jadi pertanyaannya ini penting ya bagi orang tua atau guru karena
baik orang tua maupun guru sebenarnya memiliki peran besar dalam menciptakan rasa aman bagi anak. Nah, kelekatan yang sehat tidak hanya terbentuk di rumah, tapi juga diperkuat di sekolah melalui hubungan hangat antara anak dan pendidik. Nah, untuk itu ada beberapa pesan ya untuk orang tua dulu. Hal yang pertama perlu diingat adalah kelekatan tumbuh dari kehadiran yang konsisten dan penuh kasih. Tas meskipun sebentar, misalnya memeluk anak sebelum tidur, mendengarkan ceritanya, memberikan perhatian tanpa terganggu gawai, merasa didengar dan diterima akan menjadi eh, pribadi yang lebih percaya diri. Sedangkan untuk guru PAUD, kelekatan itu bisa dibangun melalui interaksi sederhana seperti menyambut anak dengan senyum saat datang di sekolah, memanggil namanya, memberikan sentuhan hangat ketika anak takut berpisah dengan orang tuanya, dan sikap empatik ketika anak merasa tidak aman gitu. Nah, selain itu, baik guru maupun orang tua itu perlu ada sinergi ya. Agar apa? Agar anak merasakan kesinambungan antara kasih sayang di dua lingkungan yang berbeda. Nah, ini yang membuat anak tumbuh dengan rasa aman, percaya diri, dan siap menjelajahi dunia dengan bahagia. Gitu. Baik, Bu. Mungkin Ibu Ratna mempunyai contoh sederhana yang bisa dilakukan ibu baru atau new moms untuk mempererat ikatan dengan bayinya. Contoh sederhananya saja seperti apa yang bisa dilakukan sehari-hari? Contoh ya, untuk new mom. Ya, betul. Berarti bayi yang baru lahir ya. Ya, betul. Newborn, Bu. Ya, misalnya dengan ini, memberikan pelukan hangat, kemudian ketika menyusui itu sambil menatap mata anak dengan penuh kasih, tangannya membeli apa punggungnya atau rambutnya atau eh, kakinya mungkin ya, seperti itu. Sehingga anak merasa aman dan dicintai. Terus hmm, ya, untuk nyumam itu aja sih, lebih ke situ aja. Jadi tidak disambi dengan yang lainnya ketika menyusui ya, karena baru lahir kan kebutuhannya, eh, kebutuhan dasarnya menyusui ya, Iya, betul, Bu. gitu. Oke, terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya, menurut Ibu selaku dosen PAUD, bagaimana sih peran guru PAUD dalam mendukung anak yang mungkin kurang mendapatkan kelekatan yang baik di rumah? Jadi, gurunya harus berperan seperti apa atau harus bersikap seperti apa? Ketika anaknya tidak mendapatkan kelekatan yang baik di rumah, Betul. ya kita bisa menjalin apa ya, pendekatan persuasif dengan orang tua. Kemudian bikin orang tua itu nyaman dan aman dengan saat berkomunikasi dengan guru, tidak merasa dihakimi, tidak merasa disalah-salahkan gitu ya, dibikin nyaman dulu, sehingga ketika sudah nyaman dengan pendekatan, kita baru memberikan masukan-masukan. Nah, ketika memberikan masukan-masukan itu, alangkah baiknya berikan capaian atau hal-hal positif terlebih dahulu terkait dengan perilaku anak atau apa, perkembangan anak yang baik-baik dulu, baru masuk pelan-pelan memberikan apa, memberitahukan kepada orang tua ada beberapa hal negatif dari perilaku anak atau perkembangannya gitu loh. Nah, supaya lebih baik,
Oh, sebelum itu bilang terima kasih sudah mempercayakan pendidikannya di lembaga ini. Baru setelah itu, mari kita cari solusi bersama supaya perkembangan dan perilaku anak ini menjadi lebih baik. Gitu. Oke, baik. Jadi nggak hanya berperan ke anaknya gimana, tapi juga harus mengajak orang tuanya gitu ya, Bu ya? Iya, nggak bisa kalau misalkan orang tuanya nggak diajak bersinergi. Oke. Menurut Ibu sendiri, hal terpenting apa yang harus diketahui Ibu tentang perkembangan psikologi anak? Jadi, Itu menarik ya, pertanyaannya menarik, tapi juga menggelitik ya, menggelitik hati saya juga. Karena bagaimanapun juga, pertanyaan itu, pertanyaan itu seringkali kontradiktif ya dengan antara teori dengan praktek yang ditemui sehari-hari. Jadi menurut saya hal yang paling penting yang perlu dipahami masyarakat, baik orang tua, guru maupun siapapun yang berinteraksi dengan anak adalah bahwa setiap anak itu berkembang secara unik ya, dan perkembangan psikologi mereka itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan emosional di sekitarnya gitu. Nah, perkembangan psikologi anak tidak hanya tentang kemampuan berpikir saja loh, atau aspek perkembangan kognitif, tapi juga bagaimana anak belajar mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan emosinya. Nah, anak yang tumbuh dalam suasana penuh kasih sayang, dihargai, diterima, itu akan memiliki dasar kepribadian yang sehat, mudah beradaptasi, percaya diri, dan berani mencoba hal-hal baru. Tapi ketika anak sering mendapatkan tekanan, dimarahi tanpa penjelasan, atau mereka tidak pernah cukup baik, dia akan tumbuh dengan. Nah, oleh karena itu, tugasnya kita adalah menciptakan lingkungan yang aman, secara emosional, baik di rumah, di sekolah, dan di sekitar anak itu berada. Jadi yang terpenting adalah menyadari bahwa setiap interaksi dengan anak adalah bentuk psikologi, stimulasi psikologi. Jadi caranya kita bicara, menatap, memuji, atau menegur itu semuanya membentuk cara anak memandang dirinya dan dunia di sekitarnya. Gitu, Mbak. baik Bu. Sebagai penutup ya, boleh nih berbagi harapan untuk pendidikan anak usia dini dalam mendukung perkembangan psikologi anak di masa depan dari sudut pandang Ibu sebagai dosen PAUD. Harapan saya ya ini ya. Harapan saya untuk pendidikan anak usia dini ke depan adalah kita itu harus semakin menyadari bahwa masa ini adalah pondasi emas bagi seluruh aspek kehidupan anak. Nah, pendidikan anak usia dini seharusnya bukan hanya tempat anak belajar baca, menulis, berhitung, tapi lebih dari itu ya. Ini merupakan tempat anak belajar memahami dirinya, mengelola emosinya, dan membangun hubungan sosial yang positif. Nah, saya berharap lembaga-lembaga PAUD itu semakin berorientasi pada pendidikan yang holistik dan berpusat pada anak. Artinya, setiap kegiatan pembelajaran harus memberi ruang bagi anak untuk bermain, berekspresi, bertanya, dan menemukan makna dengan caranya sendiri. Selain itu, semoga para pendidik PAUD semakin memahami pentingnya peran mereka sebagai figur kelekatan kedua setelah orang tua, gitu. Dan yang nggak kalah penting, kerjasama ya, kerjasama antara orang tua, guru terjalin dengan baik, aktif dan saling mendukung. Eh, Hal ini saya percaya pendidikan anak usia dini di Indonesia akan melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, matang secara emosional, dan kuat secara spiritual. Itu adalah kunci menuju masa depan bangsa yang berempati dan berkarakter. Baik Bu, bagus sekali jawabannya. Terima kasih banyak ya Bu ya untuk ilmu-ilmu yang diberikan malam ini. Nah, sama-sama Mbak.
Sampai jumpa di episode berikutnya ya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Novel. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Prameswari. Keadaannya saat ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ini sambil ngomong anak. Berarti kesibukannya sekarang mengasihi. Iya betul, mengasuh dan mengasihi. Oke. Malam ini saya akan mengajak Ibu Novel membahas, berbincang sih, berbincang santai terkait dengan peran ibu dalam perkembangan psikologis anak. Yang mana di sini akan membahas tentang kelekatan sesuai dengan teori kelekatan yang dibawakan yang dijelaskan oleh John Bowlby. Yang mana teori ini menyatakan bahwa hubungan emosional yang kuat dan aman antara anak dan juga pengasuh, utamanya biasanya kan seorang ibu, sangat penting bagi perkembangan psikologis anak. Kelekatan yang aman akan membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang percaya diri, mandiri, dan stabil secara emosional gitu. Kalau gitu langsung aja ya Bu ya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait Ibu sebagai new moms gitu. Bu, yang pertama, sebagai new moms, apa pengalaman awal Ibu membangun ikatan kepada bayi, khususnya newborn ya? Gitu. Boleh dijelaskan? Awal awal mula saya membangun pelekatan sama adik piano ini rasanya penuh haru karena eh, apa ya sebagai new mom saya tuh masih merasa bingung dan ya bingung sih gimana ya caranya biar anak ini tahu dengan saya sebagai ibunya seperti itu. Jadi eh, hari ke hari itu saya masih belajar memahami anak melalui tangisnya, terus kebutuhannya seperti itu Mbak. Dikit dikit Oke. demi sedikit belajar memahami anak. Tadi kan dijelaskan kalau belajar memahami salah satunya dari cara tangisnya gimana. Nah, Iya. Ibu Novel sendiri respon awal-awal saat beradaptasi itu gimana sih saat bayi menangisnya di tengah malam? Saya ini berprofesi sebagai guru, yang sebelumnya itu saya bekerja di daycare, jadi untuk mengatasi anak yang menangis di malam hari, di siang hari atau pagi hari itu, eh, saya cukup tenang gitu. Jadi em, s- cara saya merespon bayi itu ya dengan menenangkan, dipuk-puk lembut, diajak ngobrol, adik kenapa? Eh, saya mencoba apa ya, tidak langsung menggendong, mengangkat anak atau langsung memberi susu anak itu tidak. Jadi membangun bondingnya itu lewat memberikan pelukan, elus-elus anak sambil ngajak ngobrol anak seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa kok nggak langsung kayak diangkat gitu? Karena kan ada beberapa ibu yang apa ya bahasanya itu bingung, jadi mereka tuh langsung angkat. Kalau Ibu Novel sendiri, kenapa kok milih untuk mendiamkannya itu tetap pada posisi awal bayi dulu, nggak langsung diangkat gitu? Kenapa? Kira-kira? Eh, apa ya, kalau saya sendiri tuh ingin membuat anak ini biar merasa tidak terbiasa, ingin membiasakan anak untuk tidak menjadikan tangisannya sebagai senjata. Saya. Alasan saya tidak langsung mengangkat anak ini membiasakan anak agar dengan tangisnya ini tidak menjadi senjatanya dia. Kan bisa jadi tuh anak ini nangis biar dituruti. Nah, hal itu yang mau saya hindari dari anak saya. Sehingga eh, dengan dipupuk, diajak ngobrol itu saya pengen membangun bahwa rasa nggak nyamannya itu aman kok bagi dia gitu. Dia nangis, cukup dielus, cukup dipupuk, tidak langsung digendong, ditimang-timang seperti itu. Oke, baik Bu. Nah, sebagai new moms nih, adakah
perasaan bingung atau ragu dalam merawat bayi, khususnya soal membangun kelekatan pada fase-fase newborn ini, Bu? Awal sih saya ngerasa bingung ya Mbak. Apa saya ini sudah cukup hadir di kebutuhannya Keanu, di dan saya ini apa sudah cukup responsif gitu. Tapi seiring berjalannya waktu dengan terus mencoba membangun kelekatan dengan adik melalui menatap matanya, ngajak ngobrol, membelai. Insya Allah saya makin ke sini eh, tidak merasa bingung seperti itu. Oke, berarti kira-kira apa yang membantu ibu merasa lebih percaya diri sebagai ibu baru? Jadi nggak merasa bingung lagi. Tentunya ini sih support dari keluarga. Karena bagi saya support itu penting ya, terutama dari pasangan sendiri gitu. Selain itu saya juga eh, sering baca-baca tentang parenting di sosial media, itu sih yang cukup membantu bagi saya. Jadi support dari keluarga dan sosial media. Kalau boleh tahu itu dalam bentuk apa peran dari pasangan ataupun keluarga dalam membangun hubungan dengan bayi juga itu seperti apa, Bu? Biasanya sih kalau dari ibu saya, ibu cukup membantu ini ketika saya lagi butuh istirahat, setelah begadang malam dibantu oleh ibu. Seperti itu sih kalau untuk pasangan, karena saya LDM, itu suami support, sering video call, sering ngabarin, sering ngobrol, tanya kabar gitu. Keluarganya, Moms, apakah mempunyai kebiasaan kecil yang sehari-harinya dilakukan untuk mempererat hubungan dengan anak? Kalau boleh tahu apa? Eh, ini sih biasanya saya tuh selalu ngajak ngobrol Keanu saat ganti popok, saat mau mandi, saat mau nyusu, tuh ngajak ngobrol, permisi ya dek, dilepas dulu ya bajunya, gitu. Jadi eh, ngajak ngobrol anak ini itu sih yang saya lakukan untuk mempererat hubungan antara saya dan anak. Baik, Bu, untuk yang terakhir, saya punya pertanyaan terkait bagaimana sih harapan Ibu sebagai moms untuk perkembangan psikologis anak Ibu? Kianu ya, ke depan seperti apa? Iya, harapan saya sebagai new moms itu berharap Keanu ini bisa tumbuh jadi pribadi yang kuat, yang percaya diri, mampu mengekspresikan segala emosinya. Dia bisa apa ya? Bisa bisa jadi anak yang tidak malu-malu untuk cerita, apa-apa itu cerita ke orang tuanya. Gitu. Terbuka berarti ya, Bu ya. Iya, jadi anak yang terbuka ke keluarga. Oke, untuk membangun rasa itu gimana caranya, Bu? Supaya anak merasa lebih peka dan ataupun percaya kepada orang tua atau terbuka itu gimana caranya, Ibu? Melalui apa? Ya, bonding sejak dini ini menurut saya. Jadi, eh, usaha saya membangun kelekatan sama anak sedari dini mungkin ini, dan mungkin ke depannya ya, apa ya, ngajak anak itu untuk lebih santai tapi tetap santun antara orang tua dan anak, biar anak itu ngerasa nyaman dan aman ketika ngobrol, ketika ia menceritakan apa saja yang ia rasakan gitu. Oke, baik. Sudah cukup. Terima kasih banyak Ibu Novel atas waktunya yang sudah diluangkan dan jawaban-jawaban yang sangat memotivasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Mbak atas waktunya. Oke, terima kasih. Baik, saya tutup dulu ya Bu ya untuk obrolan kita malam ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.